Baik, argumen akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dalam negara pasca konflik, misalnya pasca perang saudara, pergantian rezim, atau kolonialisme, Dewan ini percaya bahwa buku teks sejarah seharusnya lebih berfokus pada pengajaran historiografi bottom-up dibandingkan historiografi top-down. Saya sebagai tim kontra tidak setuju dengan hal tersebut atau mesin tersebut dikarenakan apabila kita hanya melihat mengenai historiografi secara bottom-up tanpa menunjukkan keselarasan dengan historiografi top-down, tentunya hal tersebut akan berdampak pada timbulnya trauma atau kecemasan bagi keluarga korban. Hal yang dimaksudkan di sini adalah pada buku teks sejarah kita tidak hanya butuh informasi dari peran masyarakatnya saja, tapi dari pemerintah. Bagaimana kita memastikan bahwa keluarga korban tetap merasa aman tanpa timbulnya rasa ke-trigger terhadap hal-hal yang sudah terjadi, utamanya pada apa yang menimpa orang-orang terdekat mereka. Apabila hanya dilaksanakan atau dipilih secara bottom-up saja, maka ketika proses pembelajaran itu terjadi, buku sejarah menjadi hal-hal yang memicu kejadian traumatis dan menimbulkan rasa tidak aman dan tidak nyaman dalam proses pembelajaran. Padahal seharusnya dalam proses pembelajaran pemerintah ataupun dalam institusi pendidikan seharusnya mampu memberikan rasa aman dan rasa nyaman bagi seluruh siswanya, bukan hanya bagi satu atau dua orang saja. Mungkin apabila kita melaksanakan historiografi secara bottom up akan menimbulkan sebuah keuntungan bagi beberapa pihak, tapi keuntungan ini tidak dapat dipastikan secara menyeluruh atau tidak bisa memastikan bahwa semua akan merasa aman dan nyaman dan memicu kerugian baik secara mental yang menimbulkan anak tersebut akan tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih baik ataupun lebih fokus. Poin yang kedua adalah mengenai keselarasan. Mengapa tidak buku sejarah ini dicapai dengan adanya keselarasan antara pengajaran historiografi bottom up dan juga top down? Apabila hanya difokuskan pada bottom up saja, kita tidak dapat melihat bagaimana negara itu mampu merdeka atau mampu selesai dari konflik yang sudah ada. Karena perlu diketahui juga mengenai kerugian-kerugian material dan hal lain yang tidak ada dalam peran masyarakat biasa saja, tetapi negara ataupun pemerintah sebagai agen perubahan ini nanti menjadi sebuah sumber inspirasi yang akan dimaksudkan dalam poin ketiga. Selanjutnya kita juga perlu melihat outputnya, bagaimana tujuan agar sebagai masyarakat ini mampu untuk mencintai tanah airnya sendiri, karena tujuan dari sejarah yang ada adalah masyarakat ataupun generasi muda ini mampu untuk mengetahui informasi yang sudah ada mengenai kejadian-kejadian yang sudah ada yang tujuannya adalah untuk diteladani. Dengan kita mengetahui apa output yang sudah terjadi ataupun apa pencapaian yang ada dari konflik itu, maka akan lebih mudah bagi para siswa untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan dari rasa cinta tanah air yang sudah ada ini nantinya akan timbul rasa semangat kekeluargaan, saling merangkul satu sama lain untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Tim oposisi merasa akan lebih banyak dampak positif apabila dalam penulisan sejarah tidak hanya berfokus pada bottom up saja, tetapi kita juga berusaha untuk memfokuskan historiografi secara top down agar proporsi dari masing-masing poin yang dihasilkan itu dapat diterima dengan baik. Apa maksud dapat diterima dengan baik adalah ketika keselarasan tersebut tercapai, maka kita bisa melihat dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi top down, di mana kita bisa melihat peran pemimpin sebagai agen perubahan dan juga sebagai sumber inspirasi agar kita memiliki rasa semangat untuk kita juga bisa untuk lepas dari konflik yang ada. Negara kita mampu untuk melewati fase sulitnya dan negara kita itu mampu untuk tidak selalu pada posisi terburuknya saja ataupun waktu-waktu kritisnya saja. Poin yang kedua, kita juga tetap bisa melihat bagaimana masyarakat itu menjalankan kehidupannya sehari-hari dalam masa konflik tersebut agar timbul suatu perasaan bahwasanya kita berusaha agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, atau kita berusaha untuk saling menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa agar negara kita tidak lagi merasakan sebuah krisis yang sama lagi. Kemudian
perjuangan dari bagaimana negara itu mampu lepas dari konflik adalah tidak lepas dari perjuangan pendiri-pendiri bangsa dan juga perjuangan pendiri-pendiri negara yang mereka itu mampu untuk melepaskan diri dari penjajah. Bagaimana generasi penerus dapat memiliki bekal jika hanya kita lihatkan saja dari perspektif masyarakat yang didapatkan tanpa adanya the agent of change atau dari pemerintah itu sendiri. Kemudian apabila kita hanya memfokuskan kepada bottom up saja, maka secara ini dirasa akan lebih mudah mengalami yang namanya modifikasi ataupun perubahan-perubahan dari kelompok masyarakat ataupun golongan-golongan tertentu, di mana kelompok masyarakat atau golongan-golongan tertentu yang memiliki sebuah kepentingan akan mudah memodifikasi cerita sejarah, sehingga cerita sejarah yang didapatkan bukanlah hasil murni, melainkan hasil rekayasa demi kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Sejarah menjadi inklusif dan sejarah tidak lagi menjadi satu narasi atau satu kisah yang sama dengan apa yang sudah terjadi. Kemudian ada yang namanya perbedaan zaman, di mana memang penting bagi kita untuk melihat bagaimana cara masyarakat dahulu itu menyesuaikan diri dengan konflik yang ada. Tapi perlu kita ketahui bahwa yang namanya perbedaan zaman ini tidak bisa disamaratakan, sehingga akan lebih baiknya lagi atau akan lebih mudah dan akan lebih bermanfaat apabila sejarah itu tidak hanya mengenai kisah apa yang terjadi dari kehidupan masyarakat yang ada, dan juga apabila kita fokuskan yang namanya keselarasan, meminimalisir yang namanya narasi, pembentukan narasi tidak tunggal atau hasil dari rekayasa. Kemudian sejarah ini juga berfokus kepada pembentukan negara, bukan hanya terhadap kejadian apa yang ditimpa oleh satu atau dua orang saja. Sehingga kami dari tim oposisi lebih setuju apabila narasi sejarah berfokus mengenai keselarasan tidak hanya terhadap bottom up saja.